Yang mungkin sama-sama kita ketahui ya, nanti akan diadakan bazar ataupun pasar muamalah, di mana pasar ini adalah pasar sedekah. Nah, makanya di sini kami ingin mensosialisasikan apa itu pasar muamalah, apa itu dinar dirham, dan bagaimana cara bertransaksinya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu hadirin sekalian di sini keseharian bertransaksi dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, contohnya di sini. Ini adalah mata uang rupiah. Namun bila kita flashback ke belakang, mungkin di zaman para sahabat ataupun di 3 generasi atau 4 generasi di atas saya, mungkin bisa jadi kakek buyut saya, mungkin itu dia masih menggunakan transaksi di pasar ataupun transaksi di warung-warung tetangga menggunakan koin-koin ini. Ini adalah koin dirham, dan ada lagi di atasnya namanya koin dinar. Koin dinar itu adalah emas, koin dirham itu adalah perak, dan koin satu lagi adalah koin fulus, itu terbuat dari tembaga. Jadi emas, perak, dan fulus itu merupakan alat transaksi pada zaman kakek moyang kita dulu. Kenapa sekarang kita tidak menggunakan ini lagi? Kenapa kita sekarang menggunakannya kertas? Nah, mungkin itu kita harus tahu sejarahnya dulu. Mungkin sedikit dari beberapa versi sejarah yang beredar ataupun yang diketahui oleh khalayak umum, mungkin saya akan sedikit ulas. Mengapa terjadi pergeseran dari transaksinya kakek moyang kita dari dirham menjadi uang-uang kertas seperti ini? Jadi pada zaman kakek moyang kita dulu, itu di sana sudah ada para bankir ya, atau pandai emas pada saat itu. Jadi pandai emas ataupun para bankir mengumumkan kepada masyarakat kalau membawa emas ataupun perak, dinar dan dirham itu akan berat karena dia ya terbuat dari logam ya. Sebenarnya ini logam mulia. Jadi akan berat ataupun merasa tidak aman ataupun nyaman di saat membawanya, karena ini adalah harta yang paling berharga karena terkandung nilai intrinstiknya di sini, di emas ataupun perak ini. Jadi para bankir mengutarakan bahwa memegang ini, emas dan perak, dinar dan dirham, itu tidak aman. Maka dari situ semua masyarakat ya menitipkan emas dan peraknya kepada bankir ataupun pandai emas di sana. Jadi para masyarakat menitipkannya para bankir, dan masyarakat itu mendapatkan nota. Nota itu semacam kertas bukti bahwa masyarakat sudah menitipkan dinar dan dirhamnya kepada para pandai emas ataupun bankir pada saat itu. Jadi setelah dititipkan, masyarakat mendapatkan nota hutang. Bukan nota hutang, masih nota ya, karena pertukaran pertitipan itu ada wujudnya ataupun barang. Jadi mendapatkan nota. Sehingga di saat seiring berjalannya waktu, si penitip itu atau masyarakat itu mengalami kesulitan untuk bertransaksi. Kenapa? Karena setiap kali dia ingin pergi ke pasar ataupun berbelanja, si pemilik emas itu harus ke bankir dulu untuk menukarkan notanya ini menjadi emas yang dia miliki, karena dia ingin membelanjakannya di pasar. Nah, tapi di sana para bankir pun dia tidak hilang akal, dia memang sangat licik ya. Jadi para bankir mengumumkan juga bahwa emas dan perak yang ada di sini tidak usah ditukarkan. Maksudnya nota yang si penitip itu telah dapat tidak usah menukarkan lagi ke emas dan peraknya. Nota hutangnya itu dibelanjakan langsung saja, karena nota hutang itu merupakan bukti bahwa si penitip itu memang ada emasnya ataupun ada peraknya di para bankir itu. Nah, seiring berjalannya waktu semakin kesini, dan nota hutang itu menjadi kertas-kertas seperti ini, menjadi kertas-kertas seperti ini, sama-sama kertas ya. Nah, jadi kertas ini bisa langsung dibelanjakan kepada para pedagang di pasar. Nah, sekarang pertanyaannya, bila pemerintah ingin mencetak uang, seharusnya
dia itu harus punya backup emas ataupun perak yang disetorkan. Lalu emas itu yang disetorkan menjadi kwitansi ataupun kontak. Nah, yang sekarang kita sebut ini adalah uang rupiah. Nah, jadi pemerintah ingin mencetak uang tapi nggak punya emasnya. Nah, lalu si bankir tersebut, "You atau kamu tidak apa-apa mencetak uang walaupun kamu tidak punya backup emas." Nah, you berarti sebagai hutang. Jadi mencetak itu uang itu tidak ada backup emas tapi terhitung hutang. Nah, jadi makanya uang-uang ini ya sebenarnya cara penciptaannya itu melalui hutang yang berbunga yang disebut dengan kata lain adalah hutang riba. Nah, di situ secara umumnya ya, untuk sekedar kita ketahui bersama, dan untuk mengenai pasar yang kita adakan dari komunitas Amirat Nusantara,